Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. SD Negeri 9 Ambon terletak di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kompleks Air Putri, Ambon. Saya adalah salah satu guru pada SD Negeri 9 Ambon dengan jabatan sebagai guru kelas ahli pertama. Perkenalkan, nama saya adalah Senda Sihasale. Saya salah satu peserta Latsar golongan 3 angkatan 20 tahun 2021 Provinsi Maluku. Saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi yang berlangsung selama 1 bulan dengan judul aktualisasi peningkatan kemampuan berbicara dalam proses diskusi kelompok dengan menggunakan strategi kooperatif gilir bicara pada siswa kelas 5 SD Negeri 9 Ambon. Adapun 5 tahapan kegiatan yang saya lakukan dalam proses aktualisasi. Yang pertama, melakukan bimbingan kepada siswa secara personal. Yang kedua, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan strategi kooperatif gilir bicara. Yang ketiga, membuat soal pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan siswa di awal dan di akhir kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembentukan kelompok dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media sebagai sarana untuk mengakses informasi terkait materi diskusi, di dalamnya buku referensi, internet maupun media gambar, bahkan sesama teman kelompok sebagai sumber informasi. Yang kelima, penerapan strategi kooperatif gilir bicara dalam proses diskusi kelompok. Kegiatan pertama yaitu melakukan bimbingan kepada siswa secara personal. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan secara personal kepada siswa, terlebih dahulu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai mentor. Setelah selesai berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai mentor, saya menggunakan angket untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa dalam proses diskusi kelompok sebelum diberikan bimbingan. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyajikan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Setelah itu, saya kemudian menyusun angket. Selesai penyusunan angket, saya kemudian melakukan komunikasi dengan orang tua lewat Zoom untuk menjadwalkan kegiatan pengisian angket oleh siswa yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Saya kemudian membimbing siswa untuk mengisi angket yang telah diberikan. Setelah itu, saya kemudian memberikan bimbingan secara personal kepada siswa yang mengalami kesulitan berbicara dalam proses diskusi kelompok. Selesai pemberian bimbingan kepada siswa, saya kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah sebagai mentor. Kegiatan kedua yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan strategi gilir bicara. Sebelum menyusun rancangan pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Setelah itu, saya menentukan strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam proses diskusi. Sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, saya menyiapkan referensi penunjang untuk kegiatan pembelajaran. Setelah menyiapkan buku referensi, saya kemudian menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Selesai menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran, saya kemudian mencetak rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan kepada sekolah sekaligus menyerahkan rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk ditandatangani. Kegiatan ketiga yaitu membuat soal pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan siswa di awal dan di akhir kegiatan pembelajaran. Langkah awal dari kegiatan ini adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah itu, saya menyiapkan buku referensi penyusunan soal pretest dan posttest sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Saya kemudian mulai menyusun soal pretest dan posttest.
Setelah menyusun soal pretest dan posttest, saya kemudian mencetak lembaran soal pretest dan posttest yang akan diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Selesai melakukan pencetakan, saya kemudian melaporkan hasil kerja dan memberikan dokumentasi kepada mentor. Kegiatan keempat, pembentukan kelompok dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media sebagai sarana untuk mengakses informasi terkait materi diskusi. Medianya berupa buku referensi, internet, media gambar, bahkan sesama teman kelompok sebagai sumber informasi. Langkah awal kegiatan ini adalah saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai mentor. Setelah itu, saya mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran. Langkah awal kegiatan pembelajaran adalah menyampaikan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Itu kompetensi dasar. Nah, tujuan kita belajar di hari ini adalah anak-anak dapat satu, menjelaskan hubungan antara rantai makanan. Yang kedua, menjelaskan perubahan keseimbangan ekosistem akibat ulah manusia. Selesai menyampaikan tujuan pembelajaran, saya kemudian menyampaikan strategi kooperatif gilir bicara yang akan dilaksanakan dalam proses diskusi kelompok. Strategi yang akan Ibu Guru terapkan untuk anak-anak sekalian. Strateginya adalah strategi gilir bicara. Apa itu strategi gilir bicara? Strategi yang dipakai agar semua anak dapat aktif dalam diskusi kelompok. Jadi bukan hanya ketua kelompok saja. Sebelumnya, saya melakukan pretest kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa sebelum siswa menerima pembelajaran. Selesai siswa mengerjakan soal pretest, saya kemudian membentuk siswa dalam kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang siswa. Jumlahnya 5 orang dan ada satu kelompok yang jumlahnya 4 orang. Untuk kelompok 3 itu ada Al Surjono. Kelompok 3 anak berdiri di sebelah sini. Saya kemudian membagikan materi diskusi kelompok kepada masing-masing kelompok. Selesai pembagian materi diskusi, saya kemudian memberikan 5 subtopik yang akan dibahas dalam diskusi kelompok dan masing-masing siswa dalam kelompok Materi diskusinya adalah perubahan keseimbangan ekosistem akibat ulah manusia. Di kelompok 3 ada 4 orang, ada 4 subtopik. Silakan anak-anak pilih. Kemudian kelompok 4 ada 5 orang, silakan pilih. Setelah memilih subtopik yang akan dibahas, saya kemudian memberi buku sebagai media informasi untuk mencari hal-hal terkait dengan subtopik yang akan dijelaskan. Selain menggunakan buku, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi lewat internet dengan menggunakan HP Android. Siswa mulai bekerja sama dalam kelompok untuk mencari informasi terkait dengan subtopik yang telah diberikan. Saya kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan pencarian informasi terkait subtopik yang diberikan di rumah dengan menggunakan media gambar untuk mempermudah siswa dalam memberikan penjelasan terkait dengan subtopik diskusi. Anak-anak semua dapat mempresentasikannya. Dengan gambar, anak-anak mudah menjelaskan materi diskusi. Saya kemudian menutup kegiatan pembelajaran dan akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya.
Akhir dari kegiatan ini adalah melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah sebagai mentor. Kegiatan yang kelima yaitu penerapan strategi kooperatif gilir bicara dalam proses diskusi kelompok. Sebelumnya, saya melakukan konsultasi juga dengan kepala sekolah sebagai mentor. Setelah itu, saya membentuk siswa dalam kelompok sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Setelah itu, saya mulai menjelaskan tentang penerapan strategi kooperatif gilir bicara dalam proses diskusi kelompok. Saya kemudian membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Masing-masing siswa di dalam kelompok diberikan kesempatan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Siswa menggunakan media gambar untuk memperjelas dan mempermudah siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Masing-masing siswa memiliki kesempatan untuk tampil di depan dan berbicara sesuai dengan materi diskusi yang akan dibahas. Selain itu juga terdapat pertanyaan dan juga masukan yang diberikan atau disampaikan oleh kelompok lain. Selesai melakukan kegiatan diskusi kelompok, saya kemudian menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Setelah menyimpulkan kegiatan pembelajaran, saya kemudian memberikan post-test kepada siswa untuk mengukur kemampuan belajar siswa setelah menerima pembelajaran. Setelah menyelesaikan soal post-test, saya kemudian menutup kegiatan pembelajaran. Akhir dari kegiatan ini adalah melakukan pelaporan kepada kepala sekolah selaku mentor.